sama yang di belakang sini. Nah, beda lagi dengan nested. Biasanya nested itu yang pertama kali dilakukan itu dia dimundurin dulu nih. Dimundurin dulu. Ini ya, hanya PCR yang pertama itu menghasilkan produk yang ini dulu. Masih belum spesifik target kita. Nah, baru yang ronde keduanya ya, yang second round-nya, baru kita mengamplifikasi daerah yang hitam ini. Nah, dengan melakukan 2 kali PCR ini otomatis hasilnya akan lebih spesifik, itu lebih tinggi gitu ya, tingkat spesifitasnya lebih tinggi. Karena terjadi PCR 2 kali, misal yang pertama, oh daerah ini nih, ternyata kita PCR lagi, oh bener nih, target yang kita inginkan. Itu untuk yang nested PCR, ada lagi yang lain sebenarnya, ada multiplex PCR, ada amplification cDNA atau race PCR, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Nah, itu terkait PCR. Nah, yang selanjutnya, kemarin kita belum membahas ya, bagaimana cara mendeteksi produk PCR. Nah, biasanya teknik pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan proses elektroforesis. Misal kita tahu kalau target gen kita itu panjangnya, kalau yang case-nya di saya dulu sekitar 2.500 berapa, saya lupa, berarti plus minus 2.500 lah ya. Maka nanti pada saat elektroforesis saya harus menemukan pita DNA yang ukurannya itu 2.500 juga, biar saya yakin ya kalau produk PCR saya itu benar gitu. Nah, di dalam gel elektroforesis ada kata gel ya, maka kita membutuhkan agar. Nah, agarnya itu macam-macam ya, ada yang berasal dari agarosa, kemudian ada yang berasal dari poliakrilamid. Nah, yang biasa digunakan pada elektroforesis DNA ataupun RNA itu adalah yang menggunakan agarosa, makanya biasanya disebutnya elektroforesis gel agarose. Nah, kalau yang untuk memisahkan protein ya, biasanya digunakan poliakrilamid gel. Nah, selanjutnya sebentar. Nanti silakan dicari sendiri ya kalau pengertian secara harfiah dari elektroforesis itu seperti apa, tapi singkatnya elektroforesis itu adalah metode pemisahan ya, dengan menggunakan adanya perbedaan muatan. Jadi misal di sini kita akan memisahkan produk PCR hasil proses PCR menggunakan thermal cycler tadi ya, kita bisa menggunakan gel agarosa. Tadi sudah lihat videonya kan ya, nanti bagaimana cara membuat gelnya ya, sama seperti kita mencetak agar-agar, jadi butuh agar-agar, kemudian butuh pelarutnya ya, butuh cairannya. Biasanya cairan yang digunakan itu ada TBE atau TAE, jadi buffer. Kalau TAE ya berarti berasal dari tris base, kemudian ada asam asetatnya dan EDTA. Nah, konsentrasi yang digunakan macam-macam ya. Kalau sebenarnya gel agarosa ataupun gel poliakrilamid nanti itu pada saat terpolimerisasi dia akan membentuk pori-pori ya. Nah, nanti pori-porinya itu bisa dimasukin oleh sampel kita, baik DNA atau RNA. Nah, misal kita ingin membuat gel yang dia memiliki pori yang lebih kecil, maka yang kita lakukan ya meningkatkan konsentrasi agarosa yang kita butuhkan. Kalau kita pengen yang lebih renggang ya tinggal kita turunkan gitu. Biasanya kalau kita mengelektroforesis DNA kita butuh
konsentrasi agarosnya 1 atau 1,5. Kalau yang RNA biasanya kita gunakan yang lebih kecil lagi, porinya biasanya dua kali gitu biasanya istilahnya. Nah, kita tahu kalau DNA kita kan double stranded ya, kemudian kita tahu kalau tulang punggung DNA itu kan ada ikatan fosfodiester, jadi ya otomatis molekul DNA itu relatif muatannya negatif ya. Nah, makanya di sini pada proses pemisahan itu kita gunakan dua kutub, ada katoda dan juga anoda. Nah, di sini katodanya bermuatan negatif, kemudian anodanya bermuatan positif. Nah, ini kan di dalam produk PCR itu kan ada campuran ya, ada target kita, kemudian kemungkinan ada urutan DNA yang panjangnya mungkin belum komplit atau yang lain-lain, maka dia akan terpisah berdasarkan ukurannya ya. Karena muatannya sudah seragam, maka nanti pemisahannya itu hanya berdasarkan ukurannya saja. Jadi karena kita tahu DNA negatif, maka dia akan lebih tertarik ke kutub yang muatannya positif. Jadi kalau kita punya dua DNA, misal satunya berukuran 5.000 base pair, nah yang satunya berukuran 500 base pair, maka nanti otomatis yang kecil ya, yang paling cepat bermigrasi istilahnya, maka kita akan menemukan yang 500 mungkin di daerah sini, yang 5.000 di sini pada saat kita menvisualisasi. Jadi pemisahannya itu berdasarkan urutannya ya, yang paling kecil yang lebih cepat turun. Ya, the largest di atas, yang smallest yang di bawah. Nah, yang selanjutnya tadi di video sudah kelihatan ya, biasanya sampel DNA itu kita campur dulu yang dengan namanya loading buffer, karena saya pernah salah ya, belum menambahkan loading buffer ya pada saat elektroforesis, kemudian saya visualisasi ya, DNA-nya hilang gitu, melayang di buffer, di cairan yang ada. Jadi kita harus kasih pemberat dulu nih, biar dia, ini kan ada well-well-nya gitu ya. Nah, kalau nggak kita kasih pemberat, DNA-nya kita pipet, kita masukin ya nanti keluar lagi. Beda kalau ada pemberatnya, otomatis DNA kita tuh akan stay di bawah sini. Kalau ada aliran listrik, dia otomatis lewat sampai ke ukuran ya, ladder yang sesuai. Yang paling kecil ya berarti lebih turun lebih cepat. Nah, ini gunanya dari loading buffer. Nah, biasanya kita perlu yang namanya DNA ladder. Jadi DNA ladder itu istilahnya kayak penggaris gitu ya. Jadi dia merupakan campuran DNA dengan berbagai macam ukuran. Biasanya dibuat di pabrik, kita tinggal pakai aja. Nanti kalau kita loading itu, nah ini bentuknya DNA ladder seperti ini. Ini sampel-sampel kita, misal urutannya, ukurannya beda-beda ya. Kalau di sini otomatis lebih kecil, ini yang lebih besar. Nah, untuk visualisasinya, kita tidak bisa secara langsung ya memvisualisasi setelah elektroforesis. Biasanya kan kalau yang di video itu kalau tidak salah warnanya biru ya. Nanti ada warna-warna lain. Nah, itu pada saat biasanya ini kan kita punya gel, kemudian kita lakukan elektroforesis, kita nyalakan. Nah, biasanya proses elektroforesis itu akan dihentikan pada saat mencapai 2/3 dari gel. Takutnya kalau kita teruskan secara terus-menerus ya otomatis bablas kan ya DNA kita keluar. Makanya dibatasi biasanya 2/3-nya. Nah, ini kita tidak bisa, biasanya ini kan otomatis tergantung loading buffer yang kita loading die yang kita pakai kan ya. Kalau biru ya otomatis di sini, kalau birunya sudah nyampe sini kita hentikan. Nah, itu kita tidak bisa langsung melihat DNA-nya, jadi DNA-nya masih nggak terlihat. Nah, makanya yang biasa dilakukan itu pewarna itu macam-macam ya. Kalau yang sudah lama digunakan tapi ternyata semakin kesini diketahui kalau sifatnya karsinogenik, itu ada yang namanya ethidium bromida. Jadi ethidium bromida itu nantinya dia akan menyisip ya di antara basa nitrogen. Kalau
kalau kita rendam ya dalam larutan ETBR, kemudian diharapkan ETBR-nya menyisip, kemudian kelebihannya biasanya dicuci dengan air. Nah, nanti pada saat kita lihat di bawah lampu UV transilluminator, maka akan kita lihat penampakannya seperti ini kalau kita pakai ETBR. Nah, nanti ada juga yang pakai yang lebih ramah lagi, ada green fluorescence protein. Nah, kalau penggunaan green fluorescence protein ini biasanya dimasukkannya berbarengan dengan pada saat kita memasukkan sampel, atau kalau pakai ada yang namanya Jared itu juga sama, pada saat memasukkan sampel di well itu sudah otomatis ikut ya dye-nya. Nah, nanti setelah dilihat di atas lampu UV transilluminator, kalau kita pakai pewarnaan yang lain maka biasanya penampakannya seperti ini. Nah, ini kalau untuk publikasi biasanya kita tidak menampakkan yang ini ya, tapi kita jadikan hitam putih seperti ini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada komen sebelum saya lanjut materinya? Ini takutnya ada dua kemungkinan ya, antara penjelasan saya ternyata tidak nyampe atau memang sudah paham betul. Tapi kalau belum ada komen, saya lanjut saja. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Nah, saya lanjut ke elektroforesis gel yang kedua, yaitu polyacrylamide gel elektroforesis yang biasanya digunakan untuk mendeteksi protein. Nah, otomatis buffer yang digunakan itu berbeda ya. Kemudian komposisi dalam pembuatan gelnya itu juga berbeda, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini saya hanya menjelaskan mekanismenya saja. Nah, tadi kalau yang kalian lihat di dalam video ya, kalau elektroforesis DNA itu kan horizontal ya. Nah, kalau elektroforesis protein itu nanti chambernya itu vertikal begitu. Jadi dia arahnya ke bawah, ke atas dan ke bawah. Nah, sebelum kita memasukkan sampel kita ke well, jadi sama ya, ada sumuran-sumuran begitu. Nah, kita tahu kalau protein itu kan R sampingnya ya, yang gugus rantai sampingnya itu kan macam-macam ya. Ada yang muatannya positif, ada yang muatannya negatif. Kemudian kalau kita punya cysteine bisa membentuk ikatan disulfida juga kan ya. Nah, otomatis misal kalau kita lakukan pemisahan, kita masukkan ya sampel kita seperti ini ke dalam well, otomatis pemisahannya itu akan bias ya. Tadi yang kita inginkan kan kalau di DNA, yang pertama kan kita hanya ingin memisahkan berdasarkan ukurannya saja. Nah, karena kita di sini kan menggunakan medan listrik ya namanya. Nah, misal kalau kita langsung masukkan protein ini ke dalam well ya, otomatis nanti akan ada bias karena pasti ada pengaruh ya dari muatan-muatan yang ada di rantai samping protein. Makanya kita harus menghilangkan pengaruh itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Jadi muatannya ini harus diseragamkan dulu. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita bisa menambahkan beta-merkaptoetanol yang nantinya akan memutus ikatan disulfida. Nah, selanjutnya yang kita lakukan biasanya adalah menambahkan surfaktan ya, sodium dodesyl sulfat, surfaktan anionik. Nah, sehingga nantinya protein kita itu ini ya, ilustrasinya akan dikelilingi dengan sodium dodesyl sulfat, surfaktan. Berarti kalau surfaktan ya dia tergantung ya. Kalau yang positif muatannya yang bermuatan ya dia akan berikatan dengan bagian yang bermuatan.
dan seterusnya. Kemudian jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau muatannya itu akhirnya sudah seragam. Ada muatan negatifnya dari surfaktan. Nah, di sini baru kita load sampel tadi di well-nya. Nah, setelah itu, setelah kita aliri arus listrik, maka akan terjadi pemisahan. Ini ada Bu Esti. Maka akan terjadi pemisahan hanya berdasarkan ukuran molekulnya saja ya, karena pengaruh dari muatan-muatan rantai samping dari asam amino sudah kita hilangkan. Nah, ini ilustrasinya ya, misal kita punya protein dengan berbagai macam ukuran. Nah, ini bisa dilihat ya ilustrasinya, karena kita pisahkan berdasarkan ukurannya. Yang kecil yang larinya lebih cepat ya. Nah, yang kecil-kecil ini biasanya letaknya lebih bawah, kemudian yang lebih besar ya lebih atas gitu. Nah, itu untuk SDS page. Sepertinya sudah clear juga ya, karena tidak ada interupsi. Saya lanjut ke bagian yang ketiga ya, harusnya terkait blotting. Kalau blotting ini dia sebenarnya merupakan analisis lebih lanjut ya, dari DNA, RNA, dan juga protein. Nah, kita tahu pada proses gel elektroforesis atau SDS page tadi, kita hanya bisa mendeteksi produk PCR, misal DNA ataupun protein yang kita isolasi itu hanya berdasarkan ukuran ya. Nah, padahal bisa jadi ya, misal kalau kita isolasi protein, itu kan akan banyak protein yang terambil ya, nggak hanya protein yang kita inginkan. Nah, bisa jadi di dalam sampel organisme kita itu ternyata ukuran protein kita sama nih dengan ukuran protein yang lain. Jadi kan bias ya. Jadi bisa jadi meskipun misal kita punya protein ukurannya berapa ya Bu Esti, protein biasa? Oke, misal kita punya 250 Dalton gitu ya, ini sampel kita misal ya. Nah, ternyata di sini ada protein yang sama nih. Sorry, bukan protein yang sama. Protein yang berukuran sama tapi bukan protein kita. Berarti kan band-nya ya sama-sama ada di sini kan ya. Makanya kita harus deteksi dengan teknik lain. Nah, teknik yang bisa kita lakukan itu adalah dengan metode blotting. Jadi blotting itu ada macam-macam ya, tergantung target yang kita ingin analisis. Nah, ini kita bisa ada southern, ada northern, ada western. Nah, kalau kalian baca-baca di jurnal itu ada yang gabungan di antara keduanya juga. Nah, ini perbedaannya ya. Targetnya kalau southern blotting itu targetnya DNA, northern blotting ada RNA, western blotting ada protein. Nah, sampel preparasinya juga beda-beda. Kalau pada proses southern blotting, biasanya DNA itu kita digest dulu ya dengan campuran enzim restriksi. Jadi kan DNA itu sebenarnya punya itu ya sisi-sisi yang dapat dikenali oleh enzim restriksi. Makanya nanti setelah dipotong-potong ya otomatis banyak patahan-patahan gitu ya yang nantinya akan terpisah berdasarkan ukurannya. Nah, pada northern blotting itu sampel preparasinya isolasi RNA. Nah, selain itu biasanya ditambahkan juga reagen formaldehid. Jadi masih ingat ya, RNA itu kan single stranded, tapi sangat favorable ya untuk melakukan folding dalam ikatannya. Jadi kalau kita ingat bentuknya tRNA itu kan lipat-lipat gini kan ya. Jadi ini sebenarnya itu satu rantai, tapi dia itu berikatan antar molekulnya ya di dalam satu rantai ini. Nah, untuk menghindari adanya struktur yang seperti ini, ditambahkan reagen formaldehid. Jadi nanti tidak ada pelipatan-pelipatan yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya kalau western blotting ya sampel preparasinya ya protein. Kemudian nanti dia biasanya karena southern blotting, northern blotting, western blotting ini
yang dilakukan sebenarnya yang pertama itu elektroforesis ya, gel elektroforesis, gel agar-rus atau SDS patch. Makanya kalau di Western blot ya kita harus menambahkan beta mercaptoetanol dulu, kemudian kita tambahkan SDS patch agar muatannya seragam. Selanjutnya dilakukan elektroforesis agar terpisah hanya berdasarkan ukurannya. Nah, selain itu yang diperlukan lagi adalah membran. Jadi yang namanya blotting itu adalah memindahkan produk yang ada di dalam gel yang sudah terpisah, kita pindahkan ke material membran. Nanti sepertinya nanti ada videonya sepertinya biar lebih tergambar. Nah, material membrannya itu macam-macam. Kalau untuk Southern nilon, Northern nilon, Western blot biasanya kita pakai membran selulus. Nah, nanti ada namanya probe untuk mendeteksi ya. Probe itu detektor. Nah, kalau di Southern blot kita gunakan probe yang memiliki probe-nya itu berupa sequence yang homolog atau sequence yang dapat berikatan ya dengan urutan DNA yang ada di membran yang tadi kita pisah, berarti ya urutan pasangannya gitu ya. Northern blot juga sama, RNA, DNA, oligodeoxynukleotide yang dapat berikatan dengan target. Kemudian kalau Western blot, probe-nya itu berupa antibody. Nah, ini probe labelnya ada yang radioaktif, ada yang menggunakan enzim. Nah, deteksinya kalau radiolabel menggunakan X-ray film. Kalau yang enzim, kita lihat chemiluminescence-nya ya. Jadi nanti dia akan mempendarkan warna-warna tertentu. Nah, ini kita lihat prinsipnya dulu ya. Yang pertama, sampel kita isolasi tergantung kita pengen deteksi apa. Selanjutnya kita lakukan elektroforesis. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan blotting itu ini ya, memindahkan molekul-molekul yang ada di gel kita ke membran. Nanti bisa dilihat videonya seperti apa cara memindahkannya. Nah, biasanya setelah dipindahkan agar dia terfiksasi ya, biasanya dilakukan penyinaran dengan sinar UV atau dipanaskan seperti itu agar dia terfiksasi dengan baik di membrannya. Nah, selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung label probe-nya. Kalau DNA dan RNA berarti labelnya ya berupa sequence yang homolog gitu ya, yang bisa berikatan secara berlawanan dengan sequence yang ada di sini. Kalau kita ingin mendeteksi protein yang kita gunakan ya berarti antibody. Nah, yang selanjutnya nanti setelah di probe itu akan dilaporkan ya, apakah gen target kita itu terlihat. Nah, deteksinya itu bisa pakai X-ray, bisa dengan mendeteksi chemiluminescence-nya tadi. Nah, ini biar lebih tergambar, karena pendek ya kita bisa lihat bareng-bareng seperti apa. Ini suaranya terdengar tidak dari kalian? Halo, untuk videonya bisa terlihat dari kalian dan juga suaranya terdengar? Videonya terlihat. Kalau suaranya terdengar? Suaranya tidak terdengar.